Oke, kita lanjut ya. Dalam komunikasi itu kita mengenal komunikasi verbal dan non-verbal. Pasti teman-teman udah sering dengar kan? Pada slide berikutnya saya pengen sharing mengenai satu teori komunikasi yang sampai saat ini sering dipakai oleh para pakar komunikasi dalam seminar-seminar. Teori ini merupakan teori lama sekitar tahun 70-an awal yang dikeluarkan oleh seorang profesor bernama Mehrabian. Dia melakukan research terhadap 1.000 mahasiswanya di Cairo University pada saat itu. Dan hasil yang didapatkan oleh Mehrabian adalah bahwa komunikasi itu terbagi atas 3 bagian besar atau 3 komponen besar. Yang pertama adalah kata-kata 7%, suara 38%, dan bahasa tubuh atau body language 55%. Dan 3 komponen besar ini berjalan dengan dampaknya tapi berbanding terbalik dengan kemampuan seseorang dalam mengendalikan diri. Contoh ya, kemampuan kita dalam mengendalikan diri dalam kata-kata itu sangat tinggi. Misalnya kita bertemu dengan orang baru yang dari raut wajahnya kelihatan sangat tidak menyenangkan, nampak tidak ramah. Sering kan kita seperti itu pada saat bertemu pertama kali dengan orang. Nah, across your mind, kamu udah set dalam pikiran kamu. Kok orang ini gitu amat ya mukanya? Padahal kita baru ketemu loh. Tapi kan gak mungkin juga kita langsung bilang, Pak, kenapa Pak? Judes amat mukanya. Kan gak gitu juga. Jadi, kita pasti akan menyusun kata-kata yang tepat. Ini artinya, kendali kita dalam menyusun kata-kata itu sangat tinggi. Tapi, kalau kita lihat dari teori Mehrabian, dampak kata-kata itu cuma kecil sekali dibanding suara yang dampaknya yaitu sedikit lebih besar dan bahasa tubuh yang jauh lebih besar. Contoh misalnya sebuah kalimat ya. Kamu kesini deh, nadanya rendah. Kamu kesini deh, nada tengah. Kamu kesini deh, marah kan? Lawan bicara kita pasti akan nanya, loh kamu kenapa kok marah? Nah, seperti itu. Contoh lainnya lagi, kita ada di public place atau di sebuah mall misalnya, atau lagi ngantri kopi di sebuah coffee shop. Terus teman lama kita telepon. Pasti kan jawabnya, "Hey, apa kabar? Kemana aja?" Mostly orang-orang akan seperti itu. Nah, terkadang ini tidak kita sadari ekspresinya itu keluar begitu saja. Atau contoh lain nih, kadang lagi di meeting, sering banget kan kita merasa menerima telepon dengan menurunkan tone suara kita. Kadang kayak, halo sebentar telepon lagi ya, saya lagi meeting. Nah, dampak tone suara itu dampaknya lebih besar sedikit dibanding kata-kata. Tapi bahasa tubuh di mana dampaknya paling besar, karena kalau kita ketemu orang dan kita nggak suka, pasti bisa langsung tergambar di raut wajah kita. Betul kan ya? Benar kan pasti? Akan terlihat dari bahasa tubuh kita, mungkin dari gesturnya, mimik wajah kita, eye contact, atau dari senyuman kita. Jadi, dampak dalam bahasa tubuh itu besar sekali. Tetapi, kemampuan kita dalam mengendalikan diri sangat rendah. Nah, inilah teori Mehrabian. Teori yang sering sekali digunakan di training-training hingga saat ini. Pada saat teori ini ditemukan sekitar tahun 70-an, sama sekali belum ada intervensi dari teknologi yang saat ini kemudian berkembang menjadi sosial media. Teknologi membuat semuanya serba mudah dalam genggaman dengan adanya smartphone yang kita miliki. Nah, apa yang berubah dulu dan sekarang? Teori ini akhirnya kemudian mulai dilengkapi oleh para pakar komunikasi, bahwa bahasa tubuh itu tidak berdiri sendiri tetapi dilengkapi dengan visual. Maksudnya gimana sih? Bisa kita lihat di slide berikutnya. Nah, pengembangan teori ini pernah saya baca di salah satu buku dari Erwin Parengkuan, salah satu praktisi komunikasi dan communication coach yang ada di Indonesia dan cukup terkenal juga. Dari bukunya itu, judul bukunya itu adalah Strategi Sukses Berkomunikasi Secara Efektif. Bukunya cukup menarik dan mudah dipahami. Di buku itu dia mengembangkan teori ini menjadi hierarchy of communication. Jadi dia membuat segitiga hierarki dan di mana dari teori Mehrabian, Erwin mengembangkan menjadi 10% kata-kata, 20% suara, dan 70% visual. Dari 70% visual itu kemudian dibagi lagi menjadi 10% penampilan dan 60% bahasa tubuh. Ya,
Jadi, saat ini first impression kita bertemu orang bukan hanya dengan melihat bahasa tubuhnya saja, tapi kemudian kita juga akan melihat bagaimana cara mereka berpenampilan. Terkadang kita dalam pikiran kita, wah nih orang keren juga, sepertinya terlihat smart ya, dan sebagainya hal-hal yang sering muncul di benak kita saat pertama kali melihat orang. Dari visual ada tambahan komponen total look atau penampilan, di mana ini akan menjadi first impression positif atau negatif terhadap kita, si lawan bicaranya, ataupun sebaliknya. Oke, kita lanjut berbicara soal visual. Kalau sebelumnya kita sering mendengar, don't judge a book by its cover. Well, rasanya saat ini kita sudah mulai berubah ya. We did judge the book by its cover. Kadang ini sering terjadi, apalagi di zaman netizen julid yang tumbuh di mana-mana saat ini ya. Jadi first impression itu memberikan pengaruh yang besar sekali dalam kelanjutan kita dalam membangun hubungan dengan orang lain, dengan rekan kerja, atasan, relasi customer dan sebagainya. Nah, inilah yang nyata terjadi dalam interaksi kita sesama manusia. Karena era disruptif dengan berkembangnya teknologi melalui smartphone dan sebagainya yang membuat orang sekarang attention spending-nya semakin pendek loh. Tanpa kita sadari, hal itu emang benar terjadi. Dulu di zaman Orde Baru, zamannya Pak Harto dan menteri-menterinya, kita bisa mendengarkan mereka berpidato dengan konteks kekinian yang tidak tepat. Banyak gangguan e-nya, speednya lama. Tapi dulu kita bisa loh dengan cepat menangkap message yang dideliver oleh bapak-bapak itu. Kenapa? Ya, karena saat itu belum disruptif, tidak seperti sekarang. Tapi sekarang, misalnya kita keluar kantor, mau bertemu customer, muka kita bete. Orang-orang juga yang ngelihat kita pasti males kan? Mereka punya impresi tertentu. Dan mesti kita ingat, sesuatu yang berhubungan dengan first impression itu sulit dilupakan orang. Oh ya? Iya dong. Impresi pertama pada saat kita bertemu cinta pertama kita misalnya. Pertama kali bertemu dengan calon mertua. Kerja pertama kali. Menerima gaji pertama kali. Dan hal-hal lainnya. Coba deh teman-teman ingat kembali. Pasti itu adalah hal-hal yang sulit untuk dilupakan. So ini adalah big matters. Ini adalah persoalan yang besar yang harus disadari oleh setiap orang dalam kemampuan mereka berbicara. Tapi jangan khawatir, karena hal ini merupakan hal yang bisa dilatih. Apa sih yang bisa dilatih? Yang kita latih adalah bagaimana kita menyampaikan gagasan. Tapi nggak boleh lupa juga benefitnya atau insight-nya apa buat orang lain. Kalau orang ngomong ke saya dan gak ada benefitnya apapun yang saya dapat, pasti saya juga males kan dengarnya. Benar kan? Kalau kita gak bisa memberikan insight, benefit to others, siap-siap aja lah orang juga akan males dengerin kita. Yang harus dilatih adalah mana yang ingin, perlu, dan harus. How to become effective communicator when you know, want, need, and must to say. Nah, mudahnya fokus saja dengan apa yang harus dikatakan. Di dalam konteks komunikasi itu ada yang namanya elevator pitch. Ngomong hanya dalam waktu 2 menit, pesan sampai. Jadi kayak seperti kita di dalam sebuah lift. Ini kan sering terjadi nih. Dengan kita kalau di dalam lift, kemudian tiba-tiba kita bertemu dengan rekan kerja, atasan, atau orang penting yang tiba-tiba saya ingat sesuatu dan saya pengen ngomong sama dia. Misalnya, halo Pak, apa kabar? Wah, Bapak bajunya keren banget nih. Saya suka deh motifnya. Oh, makasih. Oh iya Pak, saya dengar di tempat Bapak lagi butuh karyawan baru ya. Kebetulan nih Pak, saya punya referensi yang pas untuk posisi itu. Yang Bapak cari kan good looking, punya kemampuan analisa, komunikasi yang baik, dan lalalala. Dia teman kuliah saya Pak. Gimana Pak? Kalau Bapak minat, nanti saya bisa hubungin Bapak deh. Oh iya ya, kamu nanti WhatsApp saya aja ya. Nanti kontak-kontakan ya. Ting, lift kebuka. Oke Pak, see you. Next, kita follow up. Nah, ini yang dinamakan elevator pitch. Pesan sampai dalam waktu yang sangat singkat, tapi berdasarkan benefit dari lawan bicara kita. Oke, di sesi ini saya ingin teman-teman mencoba melakukan latihan sederhana menggunakan teknik elevator pitch yang tadi saya contohkan. Coba sampaikan pesan kurang dari 2 menit seperti yang tadi dicontoh. Boleh tentang apa saja, dan di sesi siang nanti akan kita coba bahas kembali dan praktekkan bersama. Selamat mencoba!